Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya! Yeay. Halo sobat pencinta catur Indonesia dan dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kembali lagi saya akan ajak kalian untuk menyaksikan analisa dari partai babak ke-7 turnamen terpenting di tahun 2022, turnamen kandidat FIDE, untuk mencari siapa yang akan jadi penantang dari gelar juara dunia yang saat ini dipegang oleh pecatur Norwegia Magnus Carlsen. Teman-teman, sampai selesainya babak ke-6 pecatur dari Rusia, Jan Nepomniachtchi masih kokoh di puncak klasemen. Berjarak setengah poin dari peringkat kedua Fabiano Caruana dengan poin 4,5 dan Fabiano Caruana 4 poin. Teman-teman, di babak ke-7 Jan Nepomniachtchi ditantang oleh pecatur nomor 1 Hongaria Richard Rapport. Yes, secara rekor pribadi Richard Rapport sendiri memiliki rekor baik, yaitu dengan berjarak 1 kemenangan. Dari 9 kali pertemuan, Richard Rapport menang 1 kali, sementara sisanya adalah partai deadlock, yaitu remis. Ya, tapi teman-teman perlu tahu bahwa Jan Nepomniachtchi sedang on fire di sini. Dan langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan mudah-mudahan Herald Chess bisa menembus 30.000 subscriber. Richard Rapport memulai dengan langkah E4. Kemudian dijawab Jan Nepomniachtchi E5. Kuda ke petak F3. Jan Nepo memilih langkah kuda ke petak F6. Yes, yang berarti dia memilih kembali Petrov defense sebagai jawaban atas tantangan dari lawan-lawannya di turnamen kandidat ini. Kenapa ini menarik, teman-teman? Ya, karena setiap memegang buah hitam dan menemui langkah E4, sudah 2 kali Jan Nepomniachtchi bermain dengan Petrov defense atau Russian game, teman-teman. Dan di partai sebelumnya, dengan memegang buah hitam, Jan Nepomniachtchi menahan remis ya, Hikaru Nakamura. Kali ini, apakah dia mencari remis dengan bermain kuda F6? Ya bisa jadi. Dan dia ingin tetap mengamankan posisi puncak klasemennya. Richard Rapport melanjutkan dengan langkah kuda makan pion E5. Sesuai dengan teori. Kemudian dijawab dengan langkah D6. Kuda mundur ke petak F3. Jan Nepomniachtchi kuda makan pion E4. Teman-teman, dalam pembukaan Petrov defense, di partai sebelumnya saya sudah bahas bahwa langkah berikutnya yang paling banyak dipilih oleh putih adalah langkah D2 D4 atau langkah kuda C3. Ya, kemudian dalam partai ini Richard Rapport menjawab dengan langkah D4. Apa jawaban terbaik untuk hitam? Yang paling banyak dipilih adalah langkah D5, teman-teman. Yang kedua adalah langkah gajah E7. Apa pilihan Jan Nepomniachtchi? Ya, dia memilih langkah yang paling banyak dimainkan, D5. Kemudian Richard Rapport memainkan langkah gajah D3 sesuai dengan teori, dan ini masih pilihan utama. Kemudian gajah D6 dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi. Langkah gajah D6 sebenarnya bukan pilihan yang terbanyak dipilih, karena pilihan yang banyak dipilih adalah langkah kuda C6, teman-teman. Jan Nepo pada saat melawan Hikaru Nakamura, dia memilih langkah kuda C6, teman-teman. Kemudian, hari ini ketika berhadapan dengan Richard Rapport, dia pilih gajah D6. Mengapa? Ya bisa jadi Jan Nepomniachtchi tidak mau terkena persiapan oleh Richard Rapport. Ya pastinya Richard Rapport sudah mengetahui ya bahwa di babak sebelumnya Jan Nepomniachtchi memainkan Petrov defense. Nah, itu adalah salah satu intrik menarik ketika Grandmaster dunia bertanding. Jadi nggak mau kena persiapan dari lawannya. Setelah gajah D6, langkah rokade dipilih oleh Richard Rapport. Kemudian Jan Nepomniachtchi rokade pendek juga. Kemudian langkah C4 dipilih dan dijawab dengan langkah C6.
Sangat jelas bahwa langkah C4 ini teman-teman untuk membuat menyerang ke pion D5 dan membuat kuda di petak E4 tidak nyaman. Dan kemudian Ian Nepomniachtchi taktis menjawab dengan langkah C6. Nah, pada langkah berikutnya, langkah ke-9 ini yang jadi menarik guys. Karena kalau kalian mau tahu, langkah yang paling banyak dipilih adalah langkah kuda C3. Kemudian yang kedua adalah menteri C2. Dan yang ketiga adalah pion C makan D5. Nah, kenapa menarik? Karena di langkah berikutnya, Richard Rapport memainkan langkah menteri ke petak B3. Yang jarang dipilih. Apakah ini salah? Ya, belum tentu teman-teman. Bisa jadi ini persiapan matang dari seorang Richard Rapport. Menteri ke petak B3 sebenarnya tidak ada ancaman yang dihasilkan oleh putih karena even ya. Bahkan ketika putih mendapatkan pion D5 ini belum bisa dimakan guys. Sebagai contoh, bila hitam memainkan benteng E8, kemudian Richard Rapport pion C makan D5, pion C makan D5 dan ambil pion di petak D5, maka teknik discover check akan berlaku di sini dengan gajah makan pion H2. Boom. Ya, apabila raja makan H2, maka menteri akan lenyap di petak D5. Inilah yang berlaku. Nah, mengapa dia memainkan menteri B3? Kita akan lihat nih. Kemudian jawaban menarik dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi ya. Di saat pemilihan paling banyak dipilih adalah pion D makan C4, tapi Ian Nepomniachtchi cepat dia melangkah gajah ke petak G4. Nah, kalian juga bisa lihat waktunya betapa cepatnya Ian Nepomniachtchi memilih langkah gajah ke petak G4. Gajah G4 mengancam kuda di petak F3 dengan tujuan membongkar sayap raja dari Raja Putih. Apa pilihan yang bisa dilakukan oleh putih, teman-teman? Ya, pilihan yang disarankan adalah kuda B ke petak D2. Kemudian hitam di sini akan menjawab dengan pion D makan C4 yang paling banyak dipilih. Putih gajah makan pion C4 dan hitam akan memainkan kuda makan D2, gajah D2. Kemudian memainkan gajah makan kuda F3, menteri makan kuda F3, dan akan ada jalan menteri ke petak H4. Ancam checkmate pion H2 sekaligus mengancam pion di petak D4. G3, menteri makan pion D4, dan putih akan memainkan menteri ke petak E2. Ya, kalah satu pion, tapi di sini jelas sepasang gajah akan berbahaya bagi Ian Nepomniachtchi. Ya, apabila kuda D7 sebagai contoh, maka putih akan memainkan gajah C3. Nah, jalur D ini akan sangat berbahaya. Serangan dari gajah-gajah putih jelas juga sangat berbahaya. Tapi guys, dalam partainya langkah menarik dilakukan oleh Richard Rapport. Ya, cepat sekali dia memilih gajah makan kuda di petak E4. Kemudian Ian Nepo pion D makan E4. Kuda G5 dimainkan, kemudian gajah ke petak E7. Mengancam kuda, kuda makan pion E4, menteri makan pion D4. Ya, kita perlu bahas ya. Mengapa putih tidak ambil saja menteri makan pion di petak B7? Saya pastikan teman-teman tidak terlewat hal-hal yang menjadi pertanyaan teman-teman. Apabila menteri makan pion B7, maka hitam akan menjawab dengan gajah makan kuda di petak G5. Menteri makan benteng di petak A8, maka hitam makan gajah makan C1, benteng makan C1, dan akan memainkan menteri makan pion D4. Apabila menteri B7, maka hitam akan memainkan pion E3. Nah, ini sangat liar tapi berbahaya juga buat pemain putih, teman-teman. Karena apabila benteng F1 akan ada gajah ke petak E2. Saya rasa Ian Nepomniachtchi akan menemukan skema seperti ini, teman-teman. Dan ya, benteng yang didapat putih akan kembali lagi didapatkan oleh pemain hitam. Itulah apabila pilihan menteri makan pion B7. Karena dalam partainya kuda makan pion E4. Kemudian Ian Nepomniachtchi menteri makan pion D4. Dan langkah menarik, langkah ke-13 dipilih oleh Richard Rapport dengan mengambil pion B7. Boom.
Ancam benteng. Guys, kalau kalian jadi pemain hitam ya, sebagai Iya Nepomniachtchi, ada dua ancaman sekaligus, gajah di petak E7 dan benteng di petak A8. Apa langkah yang akan kalian pilih, teman-teman? Apakah menteri ke petak D7? Dengan ide menteri makan benteng kemudian kuda ke petak A6? Ya, ini ide yang sangat menarik. Tapi dengan pilihan menteri D7 ini akan membuat putih unggul, guys. Mengapa? Karena kalau pertukaran menteri dilakukan, kemudian kuda makan menteri, maka putih akan cukup nyaman dengan kuda B-C3. Mengapa? Ya karena di sini terjadi perbedaan 3 pion lawan 2 pion di sayap menteri, dan pion C6 ininya, pion C6 milik hitam pun lemah, teman-teman. Nah, pilihan berani dilakukan oleh Iya Nepomniachtchi yang dengan cepat memakan kuda di petak E4. Richard Rapport ambil benteng di petak A8. Kemudian, dapatkah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan Iya Nepomniachtchi dalam langkah berikutnya? Coba tulis di kolom komentar analisa kalian yang membuat partai ini jadi menarik. Padahal baru memasuki 14 langkah. Yes, ada langkah menarik yaitu gajah ke petak H3. Boom! Gajah diberikan gratis. Apabila ditolak dengan langkah F3, maka Iya Nepomniachtchi akan memainkan langkah bahaya dengan menteri ke petak E2. Apabila makan gajah di petak H3, maka akan hadir gajah ke petak C5. Skak, boom! Raja ke petak H1 dan akan checkmate dengan menteri ke petak F1. Apabila benteng F2 dilakukan putih, maka akan hadir menteri ke petak D1, benteng ke petak F1, dan akan hadir gajah ke petak C5. Boom! Dan ini juga akan kalah untuk Richard Rapport. Lantas apa jawaban putih? Ya, jawaban putih yang terbaik adalah makan gajah di petak H3. Iya Nepomniachtchi melanjutkan dengan menteri ke petak G6 skak, raja ke petak H1, menteri kembali lagi ke petak E4, dan raja ke petak G1. 2 kali langkah bolak-balik dilakukan, kemudian menteri ke petak G6, raja ke petak H1, menteri ke petak E4. Kemudian Richard Rapport pada langkah berikutnya memilih jawaban yang berbeda. Ya, kalau dia mau terima remis, maka ini akan terjadi perpetual check, remis bolak-balik. Kemudian Richard Rapport memilih langkah berbeda dan menghabiskan waktu cukup banyak. Dan iya, dia memilih langkah F3, teman-teman. Menghabiskan waktu lebih dari setengah jam. Iya Nepomniachtchi menteri ke petak D3. Kemudian raja ke petak G2. Dan kemudian Iya Nepomniachtchi menteri ke petak G6. Raja mundur lagi ke petak H1, menteri D3 kembali lagi. Kembali lagi kejadian berulang, 2 langkah yang sama dilakukan. Dan kembali lagi Richard Rapport menentukan langkah yang berbeda. Teman-teman, sebenarnya Richard Rapport kembali lagi ya bisa mengambil partai remis. Dan dalam press conference-nya, Iya Nepomniachtchi menanggapi mengapa Richard Rapport tidak mengambil remis saja. Menurut Iya Nepomniachtchi bahwa ya Richard Rapport sepanjang selesainya babak ke-6 dan dari babak 1 sampai babak ke-6 dia belum pernah mendapatkan hasil kemenangan dan hanya bermain remis. Itulah mengapa Richard Rapport di game ini coba terus memaksa untuk meraih hasil kemenangan. Tapi masalahnya Iya Nepomniachtchi sendiri bilang kalau dia sudah tahu variasi ini dan bilang bahwa dalam posisi ini apabila putih memaksa, ini akan unggul untuk hitam. Ya, dan akhirnya Richard Rapport memaksa dengan kuda ke petak D2. By the way, apa yang akan terjadi jika hitam memilih benteng F2? Apabila putih memilih benteng F2, maka hitam akan memainkan gajah C5. Dan ini berbahaya ya, mengancam benteng langsung. Ya, kuda D2 dimainkan, Iya Nepomniachtchi. Kalian juga bisa lihat evaluation bar-nya menguntungkan bagi hitam. Menteri D7 dimainkan.
Tujuannya adalah untuk mengunci menteri di petak A8. Ya, bagaimana menyelamatkan menteri di petak A8? Ya, sulit guys. Kemudian yang terjadi adalah kuda ke petak E4, kemudian kuda ke petak A6. Menteri makan benteng cepat dilakukan Richard Rapot, gajah makan menteri dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Gajah ke petak F4, Ian Nepomniachtchi ambil pion di petak H3. Teman-teman, secara materi mungkin bisa dikatakan sama, ya, senilai dua benteng dengan satu menteri. Tapi dalam posisi ini ya, mengapa hitam dikatakan lebih baik? Karena struktur pion putih dan keamanan raja putih juga dipertanyakan, teman-teman. Menteri makan pion H3, putih benteng A D1, hitam H6. Ya, putih belum bisa meninggalkan melakukan bentengnya ke petak D8 karena benteng F1 akan jatuh. Gajah G3 dilakukan putih. Kemudian Ian Nepomniachtchi coba menukar kuda di petak E4 dengan kuda ke petak C5. Ya, dia cerdik karena kuda di petak E4 ini menjadi buah yang sangat bagus ya milik putih dalam posisi ini. Tapi putih melakukan langkah benteng F E1. Ian Nepomniachtchi menolak pertukaran. Ya, dia memilih kuda ke petak E6. Apabila melakukan pertukaran dengan kuda makan E4, sebenarnya ini juga masih tepat, tapi akan membuat putih memiliki harapan dengan pertukaran ini. Benteng makan E4, ya, dan dua benteng putih akan aktif, teman-teman. Dan ini akan sangat berbahaya buat hitam ya. Itulah mengapa kuda E6 dilakukan Ian Nepomniachtchi. Richard Rapot A3 coba memanfaatkan keunggulan pion ya di sayap menteri. Ian Nepomniachtchi menyerang dengan langkah H5. Benteng D3 dilakukan putih. Ian Nepomniachtchi menteri ke petak F5. Apabila hitam mendorong pion H4, maka Richard Rapot akan menjawab kuda ke petak F2. Menteri ke petak F5 dan akan mengambil pion di petak H4. Membuat hitam jadi tipis unggul melawan putih. Itulah mengapa menteri F5 dilakukan Ian Nepo, B4, kemudian H4. Kasih pion gratis. Apabila terpancing putih dengan gajah makan pion H4, maka Ian Nepomniachtchi akan set up kuda ke petak F4. Apabila benteng ke petak D8, maka akan hadir menteri ke petak H3 atau H5. Dengan ide mengancam gajah petak H4 dan mengancam pion F3, secara langsung, dan akan ada tujuan menteri ke petak G2, checkmate. H4 gajah ke petak B8, menjaga diagonal untuk kuda tidak bisa menempatkan ke petak F4. Kuda G5 dilakukan Ian Nepomniachtchi dengan teknik pinning ya. Di sini kuda tidak bisa makan karena akan menjatuhkan benteng di petak D3. Richard Rapot benteng D E3. Kemudian kuda makan kuda E4, pion F harus makan kuda di petak E4, karena akan jatuh apabila memilih dengan benteng. Kemudian menteri masuk ke petak F2. Ian Nepomniachtchi coba mengganggu Raja Putih dengan menempatkan menteri di petak F2, dan sekaligus memberikan tekanan pada dua benteng. H3 dimainkan putih, gajah E7. Gajah ke petak H2, gajah datang ke petak G5. Kemudian gajah ke petak G1 dipilih oleh putih. Ya, apabila benteng mundur ya, dengan benteng E3 ke petak E2, maka hitam akan menteri ke petak F3. Apabila benteng ke petak G2, maka hitam akan mempersempit ruang gerak dari putih dengan gajah ke petak E3. Ya, apabila kemana ya? Ya, sulit teman-teman. Apabila dorong E5 mungkin, ya, maka hitam akan menteri makan H3. Ya, dan pion G5 akan hadir, G4, kemudian G3. Ini yang bahaya, guys. Gajah G5, kemudian gajah G1, Ian Nepo menteri ke petak D2. Kemudian benteng E3, E2, menteri D3 dimainkan Ian Nepomniachtchi, mengancam pion H3, pion C4, dan pion A3. Taktis Richard Rapot, gajah E3. Ian Nepo menolak pertukaran dengan gajah F6. Ya, jelas merugikan apabila langsung pukul ya, teman-teman. Gajah E3, benteng E3, kemudian ambil pion C4,
ya ini akan memberikan harapan buat putih. Karena tanpa bantuan gajah, Yanepo damage-nya lebih kecil ya teman-teman. Gajah ke petak F6, putih gajah makan pion A7. Guys, ini waktunya tantangan buat kalian. Apa langkah yang akan kalian pilih dalam posisi ini? Sobat pencinta catur Indonesia yang sedang menonton, silakan kalian berkalkulasi. Yes, pilihan yang tepat dilakukan oleh Yane Pomniachi, menteri makan pion H3. Boom. Mencari raja, kemudian raja ke petak G1. Tidak memilih menutup dengan benteng ke petak H2. Apabila ditutup, maka hitam akan menteri ke petak F3. Apabila benteng ke petak G2 akan ada ancaman H3. Apabila raja ke petak G1, maka hitam akan menjawab dengan menteri G3. Ada ancaman kepada dua benteng sekaligus. Salah satu benteng akan jatuh, guys. Raja ke petak G1, hitam menteri G3 skak. Tidak bisa ditutup karena akan menjatuhkan benteng di petak G1. Kemudian raja F1 dipilih. Ya, apabila raja H1, maka hitam akan memilih langkah menteri F3 skak. Raja ke petak G1. Dan akan ada gajah ke petak C3. Mengancam benteng petak G1. Apabila benteng E3 akan ada menteri ke petak G4 dan benteng akan jatuh, guys. Itulah mengapa Richard Rapport pilih raja F1. Ya, sayang sekali ya, dua bentengnya tidak aktif di belakang pion. Apa langkah berikutnya untuk mengantongi kemenangan bagi Yane Pomniachi? Di langkah ke-42 dengan tambahan waktu 60 menit untuk kedua pemain. Dia mendorong H3 dengan tujuan H2. Kemudian gajah mundur ke petak G1. Yane Pomniachi mengunci Richard Rapport dengan langkah penutup pada langkah ke-43. Gajah ke petak H4. Boom! Richard Rapport mengulurkan tangannya dan menyerah. Dengan ide berikutnya dari hitam adalah menteri ke petak F3. Apabila benteng geser ke petak D1, maka akan ada menteri F3. Apabila gajah F2, maka akan ada dorongan pion H2. Jelas menyerah. Berkat kemenangan ini, Yane Pomniachi mengantongi 5,5 poin. Dan masih berjarak setengah poin dari peringkat 2-nya karena Fabiano Caruana juga menang atas Teimur Rajabov. Jadi makin seru. Dan ini interval ya dari turnamen kandidat yang rencananya akan dimainkan dengan 14 babak, teman-teman. Sudah setengah kompetisi, Yane Pomniachi memimpin klasemen. Apakah dia akan memimpin sampai selesainya babak ke-14 dan menjadi juara kandidat kembali? Dan yang menarik dari partai ini, menurut kalian, apakah ini hasil yang harus disesali dari Richard Rapport karena menolak remis ya di babak awal ya, maksudnya di pembukaan tadi? Dan apakah Yane Pomniachi akan menjadi juara kandidat, teman-teman? Atau Fabiano Caruana akan menikung di babak berikutnya? Jangan lupa saksikan babak ke-8 malam ini jam 19.45 waktu Indonesia Barat. RL Chess akan menjadi tim komentator di YouTube Chesscom Indonesia bersama dengan Chelsea Monica. Jadi RL Chess belum bisa live nih, teman-teman, karena live di Chesscom Indonesia. Dukung terus percaturan Indonesia, teman-teman. Jangan lupa dukung RL Chess untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena itu berharga banget buat saya, buat terus semangat bikin konten. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Yane Pomniachi nih, bos. Senggol dong.